Penanganan KKB Papua diminta total. Panglima TNI didorong ambil alih Komando AD. Melansir dari Medcom.id, penanganan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua diminta total. TNI dinilai mesti dilibatkan secara penuh. Panglima TNI, Laksmana Yudo Margono, harus ambil langsung komando dengan semua unsur, ujar Wasekjen DTN PA 212. Novel Bamukmin melalui keterangan yang dikutip Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023. Menurut dia, keterlibatan TNI dalam memberantas KKB Papua mesti dimaksimalkan. Sebab, KKB dianggap sebagai teroris. Karena jelas KKB adalah teroris yang nyata. Dan itu sebenar-benar perlawanan terhadap teroris, ungkap dia. Usulan itu disampaikan tanpa menafikan peran Polri melalui Brimob dan Densus 88. Sebab, selama ini TNI hanya bersifat diperbantukan dalam menangani KKB. Di sisi lain, Novel mengkritik kinerja Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kritik disampaikan karena tak sedikit prajurit TNI yang gugur lantaran melawan KKB di Papua. Dia menilai hal tersebut tak terlepas dari tanggung jawab Dudung. Menurut dia, seharusnya kinerja sebagai pimpinan TNI AD lebih maksimal, sehingga jumlah prajurit yang gugur dapat diminimalkan. Tentunya kami sayangkan putra-putri terbaik bangsa gugur. Semoga mati syahid, kata dia. Adapun dia berharap Presiden Joko Widodo menjadikan gugurnya prajurit TNI sebagai bahan evaluasi. Sehingga ada pembenahan strategi dan perbaikan sumber daya manusia (SDM) di tubuh TNI, khususnya Angkatan Darat. Panglima TNI ungkap berhasil tangkap beberapa KKB dan sita senjata. Panglima TNI Yudo Margono mengungkap perkembangan terkait kelompok kriminal bersenjata di Papua. Yudo menyebut sudah berhasil mengamankan beberapa anggota KKB. Yang jelas kita sudah berhasil menangkap beberapa KKB dan sudah menyita beberapa senjata dengan operasi teritorial. Operasi Damai Kartens yang kita laksanakan bersama Polri, kata Yudo kepada wartawan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Minggu Yudo mengatakan pihaknya tidak akan gegabah dalam melakukan pembebasan sandera pilot Susi Air, Philip Mehertens yang disandera sejak Februari lalu. Kita selamatkan dengan cara-cara yang persuasif. Karena kalau saya serang dengan kekuatan kita nggak ada artinya, masih banyak korban yang mati termasuk pilotnya, ungkapnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu menjelaskan, operasi militer bisa menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk kemungkinan pilot yang tewas. Mereka KKB pasti sudah ancang-ancang kalau diserang TNI. Pasti pilot akan dibunuh sama mereka. Nanti difitnah TNI yang membunuh atau Polri, ucap Yudo. Sebelumnya, Yudo menyebut sudah mengetahui letak penyanderaan pilot Susi Air tersebut. Namun tidak ada target waktu pembebasan. Tidak ada tenggat waktu membebaskannya. Karena memang tempatnya ini lain. Jadi penyanderaan ini lain dengan yang lain, pungkasnya. KKB sandera pilot Susi Air awal Februari tahun 2023. Artinya sudah 2 bulan Philips di tangan Kogoya dan kawan-kawan. Bak dikejar hantu 3 pentolan KKB kocar-kacir setelah berhadapan dengan prajurit handal. Hari ini kami akan melakukan patroli keamanan di hutan dekat perkampungan warga. Walau kondisi fisik belum begitu baik, pagi ini saya bersama rekan satu tim bergerak menuju pos pemantauan. Dari analisa saya terkait 2 kali kejadian penembakan dalam 1 pekan yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap pos penjagaan kami. Dalam baku tembak tersebut teridentifikasi 1 anggota KKB yang tewas dalam penyerangan. Kedua bukanlah warga yang berdomisili di wilayah penugasan kami. Karena dalam 3 hari terakhir ini kami sama sekali tidak menerima informasi tentang adanya pemakaman warga yang meninggal, baik yang dimakamkan dengan cara dikebumikan maupun dikremasi. Dari sini kami pun mulai menjalankan rencana sesuai rencana yang sudah kami sepakati. Sebelum menuju pos pemantauan kami akan melakukan penyisiran di sekitar titik lokasi, di mana KKB melakukan penembakan yang kedua. Setelah berjalan lebih dari 1 jam kami pun sampai kira-kira 150 meter dari lokasi. Kami berhenti dan mengamati situasi di sekitar kami.
Saya fokus untuk mencari jejak kaki KKB di atas rerumputan yang sedikit berembun. Sekitar 20 meter ke arah timur saya menemukan rumput yang rusak bekas jejak kaki manusia dengan sedikit butiran tanah masih lengket di atas rumput. Di sini kami mulai curiga yang mana harusnya butiran tanah sudah terlepas dari daun rumput tersebut akibat diguyur hujan 2 hari yang lalu. Maka dari sini kami mereka-reka ini pasti jejak kaki orang yang melintas paling lama kemarin siang atau 2 hari setelah penembakan. Dari jarak letak induk jari dengan jari kedua saya duga ini adalah jejak kaki orang yang biasa berjalan di perbukitan. Jaraknya sedikit lebih renggang dari jari kaki orang yang biasa berjalan di tanah yang rata. Ini adalah jejak kaki anggota KKB, yang kemungkinan mereka masih berada tidak begitu jauh dari posisi kami. Kemudian kami bergerak ke arah timur. Setengah jam berjalan kami sampai di pinggir suatu lembah. Kami melihat satu bendera bintang kejora berdiri di tengah dataran rendah. Bendera ini sebelumnya sudah berdiri di sana sejak 2 bulan yang lalu. Saya pun membagi tugas 3 rekan saya. Saya perintahkan tetap berada di posisi kami saat ini. Sedangkan saya bersama 1 orang bergerak ke arah utara menuju perbukitan yang letaknya di seberang dataran rendah. Kami nantinya akan mendekati dataran lembah dari 2 sisi. 1 jam kemudian kami tiba di perbukitan sebelah timur dataran lembah. Kami mencari jalan tikus perlintasan KKB. Secara tiba-tiba rekan yang berada di sisi perbukitan sebelah barat dataran lembah mulai melihat ada 3 orang anggota KKB berjalan ke arah posisi kami. Mereka pun melakukan beberapa kali penembakan namun tak satu pun tembakannya yang mengenal kami. Karena posisi rekan kami dengan posisi KKB cukup jauh dan di luar jangkauan, saya meminta mereka untuk melakukan penembakan hanya jika melihat KKB berada pada jarak tembak yang efektif. Kami pun bersiap untuk menyambut KKB yang berlari ke arah kami. Kami akan menghadang KKB dengan cara berhadap-hadapan saat mereka memasuki jalan tikus. Kami mengambil posisi tiarap di sisi jalan tikus. Laras 2 pucuk senjata kami. Kami arahkan lurus ke ujung jalan tikus. Saat mereka muncul kami akan menyambut mereka dengan kembang api.